Lihat Pak Jokowi ya, saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Ini adalah pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu ketika menyampaikan keprihatinannya terhadap hinaan yang diterima oleh Presiden Jokowi. Di satu sisi, pernyataan Mega ini menjadi simpul lain dari hubungan Jokowi dengan PDIP secara keseluruhan yang bisa dibilang sering up and down. Publik mungkin ingat ketika Mega pernah menyebut istilah petugas partai yang pada waktu-waktu sebelumnya dianggap sebagai narasi kompleksitas hubungan PDIP dengan Jokowi. Bahkan banyak analisis yang menyebutkan bahwa istilah tersebut bisa saja mengindikasikan bahwa kebijakan Jokowi dan PDIP seringkali tidak sejalan. Tengoklah ribut-ribut yang kerap terjadi di Kementerian BUMN misalnya. Nah, hal serupa juga beberapa waktu terakhir ditampilkan oleh Ketua DPR sekaligus Putri Megawati sendiri, Puan Maharani. Melihat gestur-gestur yang ada, Puan memang tampil sebagai pengkritik atas berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi, khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19. Bisa dipastikan dalam konteks positioning ada kepentingan Puan terkait citra dirinya untuk melangkah katakanlah menuju Pilpres 2024. Puan dapat memanfaatkan posisinya sebagai Ketua DPR untuk memberikan kritik terhadap pemerintah. Jika merujuk kasus Marzuki Ali ketika menjadi Ketua DPR periode 2009-2014, kritikan Puan ini sebetulnya bisa dimaknai sebagai bagian dari tugasnya di DPR. Marzuki Ali adalah politisi Partai Demokrat yang nyatanya tidak jarang memberikan kritik tajam terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, sama seperti Puan dan Jokowi yang sama-sama PDIP. Namun, banyak pihak menilai bahwa ada level dramaturgi politik yang cukup tinggi dan sedang dimainkan oleh PDIP terhadap Presiden Jokowi, baik dalam konteks pernyataan Megawati maupun kritikan-kritikan Puan. Lalu seperti apa dramaturgi itu dimaknai dan sebenarnya dramaturgi itu sendiri apa sih? Sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member Pinter Politik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini ya. Dan buat yang berminat untuk membeli ebook Pinter Politik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain favorit kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video. Mari kita mulai. Sebenarnya, sikap kritis Puan bisa diprediksi. Adapun prediksi ini adalah buah dari kalkulasi variabel-variabel tertentu sesuai dengan pendapat Michael D. Ward dan Niels Metternich dalam tulisannya Predicting the Future is Easier Than It Looks. Menurut keduanya, prediksi masa depan seperti melakukan prediksi politik tidak lagi mustahil. Dengan adanya revolusi di bidang statistika, konfigurasi variabel-variabel politik menjadi data telah memungkinkan kita untuk mengetahui peluang terjadinya suatu fenomena tertentu. Pada kasus Puan, setidaknya ada 4 variabel kunci yang menjadi pertimbangan. Pertama, wacana Puan maju di gelaran Pilpres sudah harum baunya sejak 2018. Saat itu ramai pemberitaan soal PDIP yang memprioritaskannya sebagai cawapres Jokowi untuk Pilpres 2019. Kedua, sampai saat ini elektabilitas Ganjar Pranowo yang merupakan saingan Puan di PDIP masih di atas Puan. Berbagai peristiwa politik mulai dari insiden mematikan mikrofon hingga sempat disinggung-singgung di korupsi bansos COVID-19 juga menggerus citra Puan. Ketiga, seperti yang disebutkan sebelumnya, posisi sebagai Ketua DPR sangat strategis bagi Puan untuk mengkritik pemerintahan Jokowi. Puan juga dapat dengan mudah menjawabnya bahwa kritik-kritik tersebut semata-mata sebagai pemenuhan tanggung jawab sebagai pimpinan lembaga legislatif. Keempat, mengacu pada kasus Presiden SBY di periode keduanya, besar kemungkinan Presiden Jokowi akan terkena second term curse atau kutukan periode kedua. Coba bayangkan, dengan status SBY sebagai ketua partai saja, gejolak terus berdatangan di jelang-jelang akhir kekuasaannya, apalagi Jokowi yang merupakan kader partai biasa.
Nah, mengacu pada keempat variabel tersebut, sangat besar kemungkinan Puan akan mengkritik pemerintahan Jokowi untuk menaikkan elektabilitasnya. Namun, poin menariknya adalah beberapa pihak menilai Puan sebetulnya tak benar-benar serius mengkritik Jokowi. Why? Well, argumentasi ini salah satunya terlihat dari pernyataan politisi Partai Gerindra Arief Puyono pada 6 Agustus lalu. Ia berujar, kritikan Ketua DPR RI hingga IBAS dan lain-lain terkait penanganan COVID-19 cuma adu bacot doang. Ayo gelar mosi tidak percaya kepada pemerintahan Presiden Jokowi terkait penanganan COVID-19. Selain itu, Arief menyebut DPR dapat membentuk panitia khusus atau pansus penanganan COVID-19 karena pandemi telah memakan banyak korban jiwa. Kenyataannya, hal itu belum dilakukan. Mengutip dari hukum online, penggunaan istilah mosi tidak percaya yang dilakukan Arief pada dasarnya tidak tepat, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur hal tersebut. Dan jika mengacu pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, lebih tepat mengatakan bahwa Puan seharusnya menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang dimiliki DPR. Dengan demikian, jika Puan benar-benar serius mengkritik pemerintahan Jokowi, sudah seharusnya ketiga hak tersebut digunakan. Penegasan tersebut sejalan dengan teori Law as a Tool of Social Engineering dari Ross Kupaun. Menurutnya, hukum adalah alat yang berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Untuk memberikan perubahan, Puan dan rekan-rekan di DPR seharusnya menggunakan hukum bukannya sekedar menebar pandangan kritis. Lagi pula, bukankah Puan sendiri yang menegaskan bahwa pemimpin itu di lapangan, bukan di sosial media? Jika kritik-kritik terhadap eksekutif hanya sebatas tebaran quote-quote di media sosial ataupun media massa, tidak mengejutkan apabila terdapat pihak yang menyebut Puan tengah memainkan dramaturgi politik. Dramaturgi itu sendiri adalah konsep yang dipopulerkan oleh sosiolog kelahiran Kanada, Erving Goffman. Konsep ini mengadopsi istilah di teater atau drama terkait adanya front stage dan backstage untuk menjelaskan interaksi sosial. Dramaturgi kerap dikutip untuk menjelaskan realitas politik di mana front stage atau apa yang ditampilkan di hadapan publik seringkali berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi alias di backstage. Atas persoalan ini, khususnya Puan yang tidak menggunakan haknya sebagai anggota DPR, dugaannya mungkin ada dua. Pertama, Puan tengah memainkan dramaturgi politik dan bahwa kritik-kritik yang ada tidaklah serius karena diperuntukkan untuk mendulang simpati publik semata. Sedangkan yang kedua, mungkin strategi hak-hak DPR itu belum digunakan menimbang pada Pilpres 2024 yang masih 3 tahun lagi. Dan penggunaan hak-hak itu dinilai akan menimbulkan keriuhan politik khususnya di tengah situasi pandemi. Bagaimanapun juga, Jokowi adalah bagian dari PDIP. Ketidakstabilan politik tentu saja akan merugikan PDIP sendiri. Jika benar-benar serius, Puan mungkin akan menggunakan hak-hak tersebut menjelang Pilpres 2024. Pada saat itu, PDIP tidak lagi memiliki kepentingan untuk menjaga Jokowi dan bersiap memajukan sosok baru sebagai kandidat. Well, pada akhirnya hanya waktu yang dapat menjawab apakah kritik-kritik Puan akan menjadi serius atau tidak. Yang jelas, di satu sisi kita melihat air mata Megawati untuk Jokowi, sementara di sisi lain kita juga menyaksikan kritikan-kritikan Puan pada pemerintahan Jokowi sendiri. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa kalian memaknai fenomena-fenomena ini? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini adalah Horizon yang berangkat dari tulisan Indep di pinterpolitik.com. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.